Assalamualaikum, Sobat Ilmu Langit. Semoga kalian semua dalam keadaan terbaik hari ini. Aku selalu mendoakan, apapun yang sedang kalian hadapi, baik itu perjalanan yang penuh tantangan atau momen-momen penuh kebahagiaan, semoga semuanya membawa kebaikan untuk hidup kalian. Dan bagi yang mungkin sedang merasa lelah, semoga energi positif segera datang menyapa, ya. Hari ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin gak asing, tapi juga sering bikin kita bertanya-tanya. Sesuatu yang, kalau kita bisa memahami dengan baik, bisa jadi kunci untuk mengubah hidup kita ke arah yang jauh lebih baik. Pernah nggak sih, kalian merasa ada saat-saat dalam hidup ini yang begitu sulit, tapi di balik semua itu, ada pelajaran berharga yang baru terasa di kemudian hari? Nah, disinilah kita akan menggali lebih dalam, pelan-pelan, tapi pasti. Tapi tenang, ini bukan obrolan yang berat. Kita akan bahas dengan santai, seperti lagi ngobrol dengan teman lama. Jadi, silakan siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Buat diri kalian nyaman, karena aku nggak mau kalian tegang atau merasa terbebani. Oke, Sobat Ilmu Langit yang luar biasa, mari kita mulai pembahasan kita hari ini, satu persatu, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap menerima hal baru. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Halo, Sobat Ilmu Langit. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat ya. Walaupun mungkin lagi banyak yang bikin kepala pusing. Bener nggak? Pernah nggak sih, kalian ngerasa kayak hidup ini tuh ujian yang nggak ada habisnya? Masalah datang bertubi-tubi, selesai satu, datang lagi yang baru. Kadang kita sampai mikir, kenapa sih hidup gue begini banget? Kok kayaknya berat banget ya? Eits, sebelum kalian larut dalam pikiran-pikiran itu, aku mau kasih tahu sesuatu. Tenang, kamu nggak sendirian. Semua orang, semua orang, pasti punya masalah. Gak peduli kamu siapa, sehebat apa, atau sekaya apa, masalah itu bakal selalu ada. Tapi, tahu nggak? Ada satu hal yang bikin beda antara orang yang kelihatan, bahagia dan damai, sama yang terus-terusan, kusut dan tertekan. Penasaran? Nah, di video ini, aku bakal ajak kalian bareng-bareng buat ngelihat masalah dari sudut pandang yang mungkin selama ini kalian abaikan. Jadi, tahan dulu jarimu buat skip, karena aku yakin banget apa yang aku bagikan hari ini bakal bikin kalian bilang, oh, pantesan. Kenapa aku nggak mikir kayak gini dari dulu ya? Sekarang gini, coba aku ajak kalian buat sejenak refleksi. Bayangin kalian lagi duduk di kursi favorit kalian, sambil minum kopi atau teh, terus kalian ngebatin, kenapa sih hidup gue kayak nggak pernah ada tenangnya? Atau mungkin ada yang mikir, kenapa sih masalah ini selalu datang ke gue? Gue kan udah capek banget. Pernah nggak? Aku yakin banyak banget dari kalian yang pernah ada di situasi itu, dan nggak apa-apa. Itu manusiawi. Kita tuh makhluk yang cenderung merasa nggak nyaman sama ketidakpastian, sama rasa sakit, sama tekanan. Tapi tahu nggak? Justru disinilah letak rahasia besar yang sering kita lewatkan. Kalian tahu nggak kalau masalah itu, sebenarnya, bukan musuh kita? Yap, bener banget. Masalah itu bukan musuh. Tapi karena kita sering banget nganggap masalah itu kayak ancaman, kita jadi defensif. Kita sibuk ngeluh, nyalahin orang lain, atau malah, yang lebih parah, nyalahin diri sendiri. Padahal, kalau kita mau stop sejenak, tarik napas, terus ngelihat masalah itu dari kacamata yang berbeda, kalian bakal kaget. Serius, kaget banget, karena ternyata masalah itu guru yang paling sabar, loh. Iya, aku nggak salah ngomong. Masalah itu ibarat guru. Cuma bedanya dia nggak duduk di depan kelas sambil pegang penggaris. Dia datang ke hidup kita lewat bentuk-bentuk yang kadang bikin kita kesal. Tapi coba pikirin ini, guru yang baik kan nggak bakal ninggalin muridnya sampai si murid itu paham pelajarannya, kan? Sama kayak masalah. Dia bakal terus nongol sampai kita paham pelajarannya. Tapi sayangnya, banyak dari kita nggak sadar soal ini. Kita sibuk banget nyari pelarian. Begitu ada masalah, kita langsung lari ke tempat-tempat yang bikin kita nyaman sementara. Entah itu nge-scroll media sosial berjam-jam, main game, atau malah nyalahin orang lain. Padahal, masalah itu cuma pengen kita berhenti sejenak dan bertanya, "Hei, apa yang sebenarnya aku perlu pelajari dari ini?" Kalian tahu nggak, salah satu alasan kenapa kita sering banget ngerasa stres atau capek sama masalah adalah karena kita nggak pernah ngobrol sama diri sendiri. Coba deh, kapan terakhir kali kalian duduk, sendirian, tanpa gangguan, dan nanya ke diri kalian sendiri, sebenarnya apa sih yang aku rasain?
Apa sih yang aku pikirin? Kenapa sih aku kesal atau sedih soal ini? Kalau kalian jarang atau malah nggak pernah ngelakuin ini, ya wajar aja kalau masalah itu rasanya kayak numpuk terus. Nah, Sobat Ilmu Langit, aku paham banget kalau ngomong kayak gini tuh lebih gampang daripada ngejalaninnya. Tapi percaya deh, kalau kalian mulai coba pelan-pelan buat ngubah cara kalian ngelihat masalah, hidup kalian bakal kerasa jauh lebih ringan. Sekarang aku mau tanya nih, ada nggak satu masalah di hidup kalian yang sampai sekarang belum selesai, atau mungkin malah terus bikin kalian frustrasi? Coba pikirin sebentar. Udah? Oke, sekarang coba bayangin kalau masalah itu bukan sesuatu yang mengerikan, tapi lebih ke tantangan. Bayangin kayak kalian lagi main game, terus tiba-tiba ketemu bos level yang susah banget. Apa kalian bakal langsung berhenti main? Nggak, kan? Kalian pasti coba lagi, dan lagi sampai berhasil. Nah, hidup juga kayak gitu. Bedanya, nggak ada tombol reset di sini, jadi kalian harus pinter-pinter belajar dari setiap langkah yang kalian ambil. Sobat, kalian tahu nggak kenapa aku ngajak kalian buat mikir kayak gini? Karena aku tahu kalian bisa. Serius. Aku percaya banget kalau semua orang, termasuk kalian yang lagi nonton ini sekarang, punya kekuatan buat menghadapi apapun yang datang di hidup kalian. Kadang, kita cuma perlu diingatkan, atau diajak buat lihat dari sudut pandang yang beda. Makanya, aku minta satu hal dari kalian sekarang. Tetap di sini, dengerin sampai selesai, karena ini bukan cuma soal bagaimana kalian ngadepin masalah hari ini, tapi juga gimana kalian bisa bangkit setiap kali ada halangan di depan. Percaya deh, ini worth it banget buat kalian pelajari. Sobat Ilmu Langit, kalau tadi di bagian awal kita ngobrol soal bagaimana masalah itu pasti datang dalam hidup kita, sekarang aku mau ajak kalian untuk lihat lebih dalam. Coba pikirin lagi, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah masalah terasa berat banget? Apakah karena masalahnya memang besar? Atau, karena kita yang kadang memperbesar masalah itu sendiri? Wah, ini pertanyaan yang lumayan bikin kita merenung ya. Bayangin gini deh, ada dua orang yang kena hujan deras pas di jalan. Orang pertama langsung panik, ngomel-ngomel, "Aduh, kenapa sih hujan terus? Gue jadi basah kuyup, baju gue rusak, sepatu gue kotor." Sementara orang kedua, dia cuma bilang, "Ya udahlah, ini cuma hujan. Nanti juga kering lagi." Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih cepat merasa tenang? Ya jelas orang kedua, kan? Kalian tahu nggak apa bedanya mereka? Sama-sama kehujanan, tapi yang pertama sibuk banget melawan keadaan. Dia nggak terima, dia mengeluh, dia memperumit pikirannya sendiri. Sementara yang kedua, dia memilih buat menerima dan nggak ngeluarin energi buat hal-hal yang nggak bisa dia kontrol. Nah, sobat, mungkin inilah salah satu kunci kenapa masalah kita sering terasa berat banget. Kita terlalu sibuk melawan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Coba aku ajak kalian untuk bayangin situasi ini. Kalian lagi di rumah, nungguin paket yang kalian pesan online. Udah dijadwalkan datang hari ini, tapi sampai sore nggak ada tanda-tanda kurirnya bakal datang. Akhirnya, kalian mulai kesel. Kenapa sih kurirnya lambat banget? Gue bayar mahal lo buat ini. Tapi di sisi lain, kalian tahu kan kalau kalian nggak bisa langsung magikin kurir itu muncul di depan rumah kalian? Nah, energi kalian akhirnya habis buat marah, buat ngeluh, tapi nggak ada yang berubah. Kalian cuma capek sendiri. Apa artinya? Kadang kita terlalu sibuk fokus ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Padahal, kalau kita mau alihkan energi kita ke hal-hal yang bisa kita ubah, hidup bakal terasa lebih ringan. Contohnya tadi, daripada kesel sama kurir, kenapa nggak pakai waktu itu buat ngerjain sesuatu yang lebih produktif? Bener nggak? Sobat, ada satu prinsip sederhana yang mungkin bisa membantu kita menghadapi masalah. Prinsip ini sering disebut sebagai circle of control. Apa sih maksudnya? Jadi, dalam hidup ini, ada 3 lingkaran besar yang mempengaruhi bagaimana kita menghadapi masalah. Lingkaran pertama adalah lingkaran kontrol, yaitu hal-hal yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Misalnya, keputusan kita buat bangun pagi, apa yang kita makan hari ini, atau gimana kita ngerespon sesuatu. Lingkaran kedua adalah lingkaran pengaruh. Ini adalah hal-hal yang gak sepenuhnya bisa kita kontrol, tapi kita bisa mempengaruhinya. Contohnya, hubungan kita dengan orang lain. Kita nggak bisa memaksa mereka buat selalu baik sama kita, tapi kita bisa bersikap baik duluan, berharap itu akan menginspirasi mereka buat balik baik ke kita. Dan terakhir, ada lingkaran di luar kendali kita. Ini adalah hal-hal yang sama sekali nggak bisa kita ubah. Misalnya, cuaca, masa lalu,
atau bahkan bagaimana orang lain berpikir tentang kita. Nah, masalahnya adalah banyak dari kita yang sering banget fokus ke lingkaran ketiga ini. Kita ngotot banget mau ngubah sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita, dan akhirnya kita frustrasi. Pernah nggak kalian merasa capek banget karena terus mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kalian ubah? Misalnya, kalian masih marah sama kesalahan orang lain dari bertahun-tahun yang lalu. Atau kalian terus nyalahin diri sendiri atas hal yang udah terjadi dan nggak bisa diulang. Sobat, kalau kita terus hidup di masa lalu atau sibuk memikirkan hal yang nggak bisa kita kontrol, kita nggak akan pernah benar-benar hidup di masa sekarang. Padahal, masa sekarang inilah yang sebenarnya punya kekuatan buat mengubah hidup kita. Oke, sekarang aku mau ajak kalian untuk refleksi. Coba pikirkan satu masalah yang lagi kalian hadapi saat ini. Udah? Nah, sekarang tanyakan ke diri sendiri. 1. Apakah masalah ini ada di dalam lingkaran kontrolku? 2. Kalau enggak, apakah aku masih bisa mempengaruhinya? 3. Kalau enggak bisa juga, apa aku mau terus membuang energiku untuk sesuatu yang gak bisa aku ubah? Sobat Ilmu Langit, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa bikin kalian tersadar. Kadang, kita harus punya keberanian untuk menerima bahwa nggak semua hal bisa kita kendalikan. Tapi di sisi lain, kita juga punya kekuatan untuk fokus pada hal-hal yang memang ada di bawah kendali kita. Contoh lainnya gini, misalnya kalian lagi ada di pekerjaan yang bikin kalian stres. Bos kalian nggak pernah puas, kerjaan numpuk terus, dan lingkungan kerja toksik banget. Nah, kalau kalian terus fokus ke betapa nggak adilnya situasi itu, kalian cuma bakal makin tertekan. Tapi kalau kalian mulai fokus ke hal yang bisa kalian ubah, misalnya mencari peluang kerja baru, belajar skill baru, atau mungkin bikin rencana buat memulai usaha sendiri, kalian bakal pelan-pelan merasa lebih berdaya. Sobat, salah satu hal yang sering bikin kita terjebak dalam masalah adalah karena kita lupa satu fakta sederhana, kita selalu punya pilihan. Ya, selalu ada pilihan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita masih punya pilihan tentang bagaimana kita merespon. Kita bisa memilih untuk menyerah, atau kita bisa memilih untuk bangkit. Kita bisa memilih untuk marah, atau kita bisa memilih untuk menerima. Kita bisa memilih untuk terus mengeluh, atau kita bisa memilih untuk fokus mencari solusi. Tapi aku tahu, memilih respon yang positif itu nggak selalu mudah. Kadang, emosi kita udah terlanjur membludak, dan rasanya sulit banget buat berpikir jernih. Dan itu wajar, sobat. Kita ini manusia, bukan robot. Yang penting adalah kita sadar bahwa emosi itu bukan musuh kita. Emosi itu cuma sinyal yang ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang butuh perhatian. Jadi, daripada mengabaikan atau melawan emosi itu, kenapa nggak kita coba untuk memahami apa yang sebenarnya mau emosi itu sampaikan? Misalnya, kalau kalian merasa marah, coba tanyakan ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya bikin aku marah? Apakah aku merasa diperlakukan gak adil? Apakah aku merasa diabaikan? Dengan mengenali sumber emosi kalian, kalian bakal lebih mudah untuk menemukan cara menghadapinya. Sobat Ilmu Langit, sekarang aku mau ajak kalian buat berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana kalian menghadapi masalah selama ini? Apakah kalian lebih sering melawan hal-hal yang di luar kendali? Apakah kalian terlalu sering mengabaikan emosi kalian sendiri? Kalau iya, jangan khawatir. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berubah. Ingat, perubahan gak harus besar dan instan. Bahkan langkah kecil pun bisa membawa perubahan besar, asal kalian konsisten. Jadi, mulai sekarang, mari kita coba untuk lebih fokus ke lingkaran kontrol kita. Jangan buang energi buat hal-hal yang gak bisa kita ubah. Sebaliknya, investasikan energi itu ke hal-hal yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan kalau kalian merasa kesulitan, ingatlah bahwa kalian gak sendirian. Kita semua ada di perjalanan yang sama, belajar, dan tumbuh bersama. Sobat, hidup ini gak akan pernah bebas dari masalah. Tapi kalau kita bisa belajar untuk menghadapi masalah dengan cara yang lebih bijak, hidup kita bakal terasa jauh lebih ringan. Setuju? Kalau setuju, tulis di kolom komentar, aku siap fokus ke hal yang bisa aku kontrol. Semangat ya, Sobat Ilmu Langit. Kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Oke, Sobat Ilmu Langit, setelah kita ngobrol panjang soal bagaimana masalah seringkali terasa berat karena fokus kita yang salah, sekarang saatnya aku bongkar rahasia yang sebenarnya bisa banget mengubah cara kalian memandang masalah. Rahasia ini sederhana banget, tapi kalau kalian benar-benar paham, efeknya bisa luar biasa. Jadi, siap-siap ya, karena ini bisa jadi momen, aha, yang selama ini kalian cari.
Rahasia pertama yang harus kalian tanamkan dalam pikiran adalah ini. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Kenapa? Karena setiap masalah itu sebenarnya datang bukan buat menghancurkan kalian, tapi untuk menguatkan kalian. Ya, kedengarannya klise, tapi coba pikirkan ini, kapan terakhir kali kalian belajar sesuatu yang benar-benar berharga dalam hidup tanpa melalui kesulitan dulu? Jarang banget, kan? Coba kita lihat contoh sederhana. Bayangin kalian lagi belajar naik sepeda waktu kecil. Apa kalian langsung bisa? Tentu enggak. Kalian pasti pernah jatuh, mungkin lecet-lecet, dan kadang sampai nangis. Tapi kalau kalian berhenti belajar setiap kali jatuh, apakah kalian akan pernah bisa naik sepeda? Enggak, kan? Sama halnya dengan hidup. Masalah itu adalah jatuh yang kalian butuhkan untuk belajar naik sepeda kehidupan. Masalah sebenarnya adalah guru yang paling setia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang malah sibuk melawan atau menghindar. Kita nggak mau melihat apa yang sebenarnya ingin diajarkan oleh masalah itu. Padahal, kalau kita mau meluangkan waktu sebentar untuk berpikir, kita bisa menemukan pelajaran berharga di setiap masalah. Berhenti bertanya, "Ya kenapa aku?" dan mulai bertanya, "Ya apa yang bisa aku pelajari?" Sobat, coba ingat-ingat lagi. Berapa kali dalam hidup kalian menghadapi masalah, terus langsung mikir, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Kok hidupku kayak gini banget? Jujur aja, pasti sering, kan? Nah, ini adalah jebakan pertama yang bikin kita merasa stuck. Alih-alih bertanya, kenapa aku? Coba ubah pertanyaan itu menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dengan mengganti pertanyaan itu, kalian otomatis menggeser fokus dari hal yang gak bisa kalian kontrol. Misalnya, kenapa masalah itu terjadi, ke hal yang bisa kalian kendalikan, yaitu bagaimana kalian merespon masalah itu. Contohnya gini, misalnya kalian baru aja ditolak di sebuah wawancara kerja. Kalau kalian terus-menerus bertanya, kenapa aku nggak diterima? Apa salahku? Kalian bakal terjebak dalam lingkaran frustrasi. Tapi kalau kalian ubah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari penolakan ini? Apakah aku perlu memperbaiki cara wawancara? Apakah aku perlu belajar skill baru? Kalian akan menemukan cara untuk maju, bukannya terjebak di tempat yang sama. Masalah adalah latihan untuk menguatkan mental kita. Sobat, aku mau kalian lihat masalah dari perspektif yang baru. Masalah itu adalah bentuk latihan yang Tuhan kasih ke kita untuk menguatkan mental dan jiwa kita. Sama seperti otot di tubuh yang cuma bisa jadi kuat kalau dilatih, mental kita juga butuh latihan. Dan masalah itulah beban yang melatih mental kita jadi lebih tangguh. Coba pikirkan ini, gimana caranya kita bisa belajar sabar kalau nggak pernah diuji dengan situasi yang bikin emosi? Gimana kita bisa belajar ikhlas kalau nggak pernah menghadapi kehilangan? Gimana kita bisa belajar tangguh kalau hidup kita selalu mulus? Kadang kita lupa bahwa kehidupan ini bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Masalah adalah bagian dari tarian itu. Jadi, bukannya takut atau menghindar, kenapa nggak kita terima masalah itu sebagai bagian dari perjalanan kita? Kita tidak bisa mengubah masalah, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita. Sobat Ilmu Langit, rahasia terbesar dari menghadapi masalah adalah ini. Kita mungkin nggak bisa mengubah masalah itu, tapi kita selalu bisa mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Misalnya, bayangin ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Orang pertama menganggap ini sebagai akhir dari segalanya. Dia merasa hidupnya hancur, nggak ada harapan, dan dia menyerah. Sementara itu, orang kedua melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, mungkin belajar skill baru atau bahkan memulai bisnis kecil-kecilan. Apa yang membedakan mereka? Cara pandang. Masalah yang sama, tapi respon yang berbeda, menghasilkan hasil yang juga berbeda. Dan kabar baiknya, cara pandang itu adalah sesuatu yang bisa kita latih. Kita bisa melatih diri untuk melihat setiap masalah sebagai peluang, bukan ancaman. Belajar menerima dan melepaskan. Sobat, salah satu hal yang bikin masalah terasa berat adalah karena kita seringkali nggak mau menerima kenyataan. Kita terus-terusan melawan, berharap situasinya bisa berubah sesuai keinginan kita. Padahal, salah satu kunci kebahagiaan adalah belajar menerima apa yang nggak bisa kita ubah dan melepaskan apa yang nggak lagi bermanfaat bagi kita. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti kita berhenti membuang energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita, dan mulai fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, kalau kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, nggak ada gunanya terus-terusan menyalahkan diri sendiri atau merasa bersalah.
Yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan itu, mengingat kenangan indah bersama mereka, dan melanjutkan hidup dengan membawa pelajaran dari kehilangan itu. Praktikan rasa syukur, bahkan di tengah masalah. Ini mungkin terdengar aneh, tapi salah satu cara terbaik untuk menghadapi masalah adalah dengan mempraktikkan rasa syukur. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada hal-hal yang masih kita miliki, kita jadi lebih kuat untuk menghadapi apa yang sedang kita lalui. Misalnya, kalau kalian sedang menghadapi masalah finansial, cobalah untuk bersyukur bahwa kalian masih punya kesehatan. Kalau kalian sedang mengalami masalah di pekerjaan, bersyukurlah bahwa kalian masih punya keluarga atau teman yang mendukung. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kita mengubah energi negatif menjadi energi positif, dan ini sangat membantu kita untuk melihat masalah dengan perspektif yang lebih baik. Masalah itu sementara, pelajaran yang kita dapat itu selamanya. Ingat, sobat, masalah itu nggak akan bertahan selamanya. Seberapa besar pun masalah yang kalian hadapi saat ini, itu hanya sementara. Tapi pelajaran yang kalian dapat dari masalah itu, itulah yang akan bertahan selamanya. Jadi, ketika kalian menghadapi masalah, coba tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa aku ambil dari pengalaman ini? Bagaimana masalah ini bisa membuatku jadi versi yang lebih baik dari diriku? Dengan begitu, kalian gak cuma melewati masalah, tapi juga tumbuh karenanya. Jadilah teman bagi masalah kalian. Sobat Ilmu Langit, rahasia terbesar yang ingin aku bagikan adalah ini, jadilah teman bagi masalah kalian. Jangan melihat masalah sebagai musuh yang harus dilawan, tapi lihatlah dia sebagai teman yang datang untuk mengajarkan sesuatu. Setiap kali kalian menghadapi masalah, ingatlah bahwa kalian lebih kuat dari masalah itu. Kalian punya kekuatan untuk menghadapi, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Masalah hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu percaya bahwa setelah setiap badai, pasti akan ada pelangi. Masalah mungkin sulit dan menyakitkan, tapi percayalah, ada sesuatu yang indah menunggu kalian di sisi lain. Sobat Ilmu Langit, kita sudah ngobrol panjang soal bagaimana menghadapi masalah, mulai dari menerima kenyataan, mengganti cara pandang, sampai belajar mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Sekarang saatnya kita bahas langkah terakhir, yaitu bagaimana melangkah maju dengan lebih kuat dan percaya diri setelah menghadapi badai kehidupan. Masalah, seperti yang kita bahas sebelumnya, adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Tapi, satu hal yang sering kita lupa adalah bahwa masalah bukanlah akhir dari segalanya. Justru, masalah adalah awal dari sesuatu yang baru, awal dari perubahan, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang lebih besar kalau kita tahu bagaimana melangkah ke depan. Langkah 1. Kenali diri lebih dalam. Setelah melewati masalah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat ke dalam diri. Tanya ke diri sendiri, apa yang aku pelajari dari pengalaman ini? Apakah aku mengenal diriku lebih baik sekarang? Apa yang membuatku bertahan di tengah cobaan ini? Proses mengenali diri ini penting banget, sobat. Karena seringkali, justru di tengah masalahlah kita baru sadar siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi tahu batas kemampuan kita, tahu apa yang kita hargai dalam hidup, dan bahkan tahu kekuatan yang selama ini tersembunyi. Bayangkan masalah sebagai cermin. Setiap masalah yang kalian hadapi adalah kesempatan untuk melihat refleksi diri yang sebenarnya. Jadi, manfaatkan momen ini untuk memahami siapa kalian dan apa yang sebenarnya kalian inginkan dalam hidup. Langkah 2. Buat rencana baru. Setelah mengenali diri, langkah selanjutnya adalah membuat rencana baru. Sobat, hidup itu terus bergerak, dan kita harus ikut bergerak bersama waktu. Masalah mungkin sempat membuat kita berhenti sejenak, tapi sekarang saatnya untuk bangkit dan melangkah maju. Pertama, tuliskan tujuan kalian. Apa yang ingin kalian capai dalam hidup? Tujuan ini nggak harus besar atau muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal kecil yang realistis tapi berarti untuk kalian. Misalnya, memperbaiki hubungan dengan keluarga, mengembangkan skill baru, atau bahkan memperbaiki pola hidup. Kedua, buat langkah konkret untuk mencapai tujuan itu. Jangan cuma bilang, ya aku mau sukses. Tapi tanyakan ke diri sendiri, ya apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekatkan diriku ke kesuksesan itu? Dengan membuat langkah-langkah kecil yang jelas, kalian akan merasa lebih mudah untuk bergerak maju, meskipun pelan-pelan. Dan yang terakhir, jangan lupa fleksibel. Hidup ini penuh dengan kejutan, dan rencana kita mungkin gak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Tapi itu gak apa-apa. Yang penting, kita terus melangkah. Langkah 3, berdamai dengan masa lalu. Sobat Ilmu Langit, banyak dari kita yang sulit maju karena masih terjebak di masa lalu.
Kita terus menyimpan dendam, penyesalan, atau rasa sakit yang sebenarnya sudah nggak relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ingat, masa lalu adalah tempat kita belajar, bukan tempat kita tinggal. Kalau kita terus-menerus menggenggam masa lalu, tangan kita nggak akan pernah cukup kosong untuk menerima berkah baru di masa depan. Cobalah untuk memaafkan. Bukan cuma memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Jangan keras pada diri kalian. Kita semua pernah membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan menggunakan pelajaran itu untuk menjadi lebih baik. Langkah 4. Temukan makna baru dalam hidup. Setelah melewati masalah, kalian mungkin merasa ada sesuatu yang kosong dalam diri kalian. Itu wajar, sobat. Tapi kekosongan itu sebenarnya adalah ruang untuk sesuatu yang baru, ruang untuk menemukan makna baru dalam hidup kalian. Cobalah untuk mencari hal-hal yang membuat hidup kalian lebih berarti. Ini bisa berupa hobi baru, pekerjaan yang lebih sesuai dengan passion kalian, atau bahkan aktivitas sederhana seperti membantu orang lain. Kadang, kebahagiaan terbesar datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa pamrih. Misalnya, kalian bisa mulai terlibat dalam kegiatan sosial, berbagi dengan orang yang kurang beruntung, atau sekadar meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita teman. Ketika kalian memberikan makna pada hidup orang lain, secara otomatis kalian juga menemukan makna dalam hidup kalian sendiri. Langkah 5. Kelilingi diri dengan energi positif. Sobat, lingkungan kita punya pengaruh besar terhadap cara kita memandang hidup. Kalau kita terus berada di sekitar orang-orang yang negatif, pesimis, atau penuh keluhan, kita juga akan terbawa ke arah yang sama. Itulah kenapa penting banget untuk mengelilingi diri dengan energi positif. Cari teman-teman yang mendukung kalian, yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang bisa memberikan perspektif baru saat kalian merasa buntu. Kalau kalian merasa sulit menemukan orang-orang seperti itu, jangan ragu untuk mencari komunitas baru. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga lingkungan dalam kalian sendiri, yaitu pikiran kalian. Hindari terlalu banyak mengonsumsi berita atau konten negatif yang bisa mempengaruhi suasana hati kalian. Sebaliknya, isi pikiran kalian dengan hal-hal yang membangun, seperti membaca buku inspiratif, mendengarkan podcast motivasi, atau bahkan menonton konten ilmu langit. Hehe, promosi sedikit, ya. Langkah 6. Syukuri perjalanan hidup kalian. Terakhir, Sobat Ilmu Langit, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur bukan berarti hidup kalian sempurna, tapi bersyukur adalah tentang menerima bahwa setiap bagian dari hidup, baik suka maupun duka, adalah bagian yang membuat kalian menjadi diri kalian yang sekarang. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang kalian syukuri. Ini bisa jadi latihan sederhana, seperti menuliskan 3 hal yang membuat kalian bahagia hari ini. Dengan mempraktikkan rasa syukur secara rutin, kalian akan mulai melihat hidup dari perspektif yang lebih cerah. Hidup adalah perjalanan yang harus dinikmati. Sobat Ilmu Langit, hidup ini adalah perjalanan. Kadang jalannya mulus, kadang berbatu, kadang ada badai, tapi di setiap langkah ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Masalah adalah bagian dari perjalanan itu, dan tugas kita adalah belajar, tumbuh, dan terus melangkah maju. Jangan takut dengan masalah, karena masalah adalah tanda bahwa kalian sedang hidup, sedang belajar, dan sedang berkembang. Jadikan setiap pengalaman sebagai batu pijakan untuk naik ke level berikutnya. Dan ingat, kalian gak sendirian. Kita semua berjalan di jalur yang sama, belajar dari satu sama lain, dan saling mendukung. Jadi, setelah mendengar rahasia ini, apa langkah pertama yang akan kalian ambil untuk melangkah ke kehidupan yang lebih baik? Tulis di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa, sobat, selalu percaya bahwa setelah hujan deras, matahari pasti akan bersinar lebih terang. Semangat terus, dan sampai jumpa di konten Ilmu Langit berikutnya.